Oke, bilang izin dikit ya Bang ya. Ini kan bermain di film animasi. Ngatur waktunya, apalagi kan di dunia itu juga apa namanya MC juga gimana sih Bang mungkin? Aman itu mah, kalau jadwal mah pasti manajer yang ngatur. Kalau mengenai masalah schedule siapa? Apalagi Batuk lah ya, Bapak. enggak dengarkan maaf ya Bang. Memang pertanyaan tentang filmnya aja ya. Tapi gimana sih Bang akhirnya tertarik untuk mengisi sebagai voice actor di sini? Mungkin. Ya, voice actor di sini tuh menurut gua jadi salah satu ini ya milestone gue yang baru, karena ini pertama kali gue lakukan dan gue nggak nyangka ternyata tidak semudah yang gue bayangkan. Lalu kemudian menghidupkan sebuah karakter yang sudah ada bentuknya, tapi memang dia bukan sebuah sosok manusia, nggak hidup. Nah, kita harus bikin itu hidup tuh, itu jadi PR banget ya, dan gue merasakan pengalaman berharga itu di film Pelangi Dimas. Apalagi kan dengan basic abang yang sering impersonate beberapa aktor, ini menjadi salah satu goals abang nggak sih ini? Iya, jadi gue tuh memang karena gue pengen nyoba semua ya. Nah, ini salah satu yang belum pernah gue coba, dan setelah gue rasakan sih, wah aduh, happy banget guanya. Karena sebenarnya kan yang bisa mendukung sebuah produksi itu menjadi enak dijalani kan salah satu adalah support dari elemen-elemen yang ada di dalamnya, kayak pemainnya, sutradaranya, dan kebetulan Upi kan orang yang enak untuk diajak diskusi. Jadi ketika gue ngasih ide ada yang diterima, ada yang enggak, ada yang dia kasih masukan, dia ngasih alasan kenapa gue nggak terima. Wah, itu enak banget. Pokoknya diskusinya berjalan dengan sangat menarik gitu, sehingga karakter development dari karakter Petia ini sendiri membuat gue merasa gue tuh Petia akhirnya gitu. Akhirnya orang melihat gue sebagai Petia, gue melihat Petia itu adalah diri gue. Awalnya sulit nggak sih Bang? Mungkin Bang apa? Wih mantap, keren. Kira-kira kepuasannya apa sih antara jadi voice actor atau mungkin kayak MC yang lebih dapat? Beda aja. Lebih Jadi dapat ini. ya beda aja. Kalau MC ya MC, kalau kalau jadi voice actor ya jadi voice actor. Puasnya masing-masing gitu. Cuman kalau jadi voice actor kan baru pertama, jadi berasa kayak wah tantangan baru nih gitu. Berhasil nggak ya? Jadi ketagihan juga nggak sih Bang? Kayaknya sih. Kayaknya gue ketagihan deh. Yang paling susah tuh jadi voice actor apa? Ininya kayak nyamain pace-nya, kan gambarnya udah ada. Nah, kita tuh nyamain seberapa cepat kalimat ini harus dibacakan, emosinya kayak gimana, terus responnya ke orang lain tuh kayak gimana gitu kan. Kita harus lihat gambar juga kadang-kadang di beberapa tempat gitu kan. Jadi nggak bisa kalau misalnya gambarnya cepat, kita ngomongnya juga mesti ngikutin gambar tuh sama emosi. Kalau kita gerak kan di film kan, badan kita ikut gerak, wajah kita juga ikut berekspresi. Nah, kalau ini tuh jadi ngedevelopnya tuh bener-bener kayak kita ngebayangin kita ada di scene itu gitu. Kita kebayangin jadi robot itu, apa yang dia lihat, apa yang dia rasain. Jadi bener-bener ketika acting jadi voice actor itu, kita jadi robot gitu di kepalaku itu yang menurutku tantangannya di sini. Bakal bawa anak nanti untuk ikut nonton langsung Bang Gilang? Boleh nggak sih? Kayaknya boleh. Anakku kan 4 tahun ya, belum 4 tahun bahkan. Kalau boleh sih dibolehin sama bioskop pasti dibawa aja. Bang, ini kan bisa dibilang kan menormalkan kiprah di dunia yang berbeda nih. Biasanya MC, acting, dan sekarang lebih ke voice actor. Gimana nih Bang? Ada rasa kebanggaan tersendiri juga? Bangga, apalagi gua ketika menjadi voice actor, gua berada di salah satu bagian dari sejarah. Jadi film sci-fi seperti ini tuh kan ini pertama kalinya ya, dan gua bangga bisa menjadi